program studi Magister Statistika Terapan Universitas Pajajaran dari tahun 2013 sampai dengan 2016 dan sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, kendali acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Kepada moderator, disilakan. Terima kasih, Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua peserta seminar hari ini, saya akan membacakan kurikulum vitae Mbak Yani Raharja ya. Mbak Yani Raharja ini beliau seorang fellow ya di PAI. Nah, pendidikan beliau ditempuh pendidikan terakhir gitu 93 sampai 97 di Ohio State University. Dan hebatnya beliau sekaligus mendapatkan 2 gelar yaitu Bachelor of Economics dan Bachelor of Science di bidang ekonomi dan matematika ya. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan di Indonesia mulai dari 97 sampai saat ini itu sekitar 25 tahun beliau bekerja itu ternyata 15,5 tahun itu saya hitung di Prudensial ya Bu ya. Ibu ternyata hatinya mungkin sudah di Prudensial ya. Walaupun sebelumnya ada di asuransi jiwa Allstate, Eka Life, Watson, Wyatt, kemudian Commonwealth ya. Dan yang selama memang sekarang ada di Prudensial sebagai Head of Financial and Risk, yang terakhir sebagai Head of Risk and Compliance ya. Kemudian, nah untuk kualifikasinya ini hebat juga. Beliau memperoleh sertifikat selain fellow di Indonesia, kemudian Qualified Risk Management Officer dan juga Fellow Life Management Institute di Amerika. Saat ini beliau akan mempresentasikan mengenai materinya itu manajemen risiko ya Bu ya. Ini materi yang semua dari pembicara 1, 2, 3 tadi terkait ke manajemen risiko, dan untuk yang Ibu sekarang mungkin lebih khusus lagi terkait manajemen risiko di aktuaria dari segi mungkin karena Ibu terlibat banyak di PAI, mungkin akan dikaitkan dengan kebijakan PAI, mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu, mangga silahkan. Terima kasih Bu Linda, terima kasih atas perkenalannya. Salam kenal semua teman-teman mahasiswa. Saya pada khususnya saat ini akan mencoba menyampaikan mengenai investment risk seperti yang disampaikan kepada saya. Nah, untuk investment risk nanti mungkin saya coba di-align ya dengan bagaimana dalam dunia keaktuariaan. Ya, mungkin bisa lanjut. Oke, mungkin saya mulai dari awal banget nih, awal dulu investment. Investment itu apa sih ya? Nah, kalau yang saya lihat-lihat dari Investopedia di mana-mana gitu ya, di googling, investment itu is an asset or item acquired with the goal of generating income or appreciation. Nah, yang saya mau garis bawahi ini mungkin investment itu untuk mengenerate income atau kalau tidak mengenerate income, yang kita harapkan dengan menaruh aset ini akan terjadi apresiasi terhadap aset. Kalau sekarang 1.000, nanti jadi 1.100, nanti jadi 1.200. Tentu saja yang masuk akal ya. Kalau misalnya ada yang menjanjikan hari ini kita taruh 1.000, bulan depan jadi 1.500, nah kita mesti bertanya-tanya tuh. Nah kalau dari saya sih mungkin biasanya tuh istilahnya apa ya? If it's too good to be true, then it's too good to be true. Ya karena semua aset di zaman sekarang nih udah cukup terbuka. Kita bisa cari gitu. Apa sih yang memungkinkan gitu? Bisa nggak sih ada orang yang taruh dari 100 sampai 1.000 jadi 1.500, hal-hal seperti itu udah kita bisa search ya. Dan kuncinya mungkin jangan terburu-buru. Kalau kita melihat hal-hal ini kita perlu research atau kita perlu apa ya, kita mesti research ya, kita mesti cari. Nah, appreciation ini refers to increase in the value. Jadi yang benar-benar
itu yang investment. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu untuk bertambah nilainya. Ya, mungkin next slide. Nah, mungkin ini yang basicnya di insurance, sorry, bukan di insurance, di investment. Mungkin kita juga tahu high risk, high return, dan juga finding the right balance. Satu, kita mesti tahu finding the right balance. Yang satu lagi, psychologically kita mesti mengerti kita punya risk appetite. Nah, biasanya risk appetite itu kayak selera risk kita ya. Jadi kayak kita makan gitu, ada yang bisa sampai sambelnya 5, ada yang kayak saya gitu asal gorengan kualinya bekas yang pedas saja tuh udah nggak bisa makan gitu ya. Jadi lain-lain. Nah, biasanya ini juga dikaitkan dengan tujuan investasi kita. Kita maunya jangka panjang atau jangka pendek, atau saat kita saat ini umur kita, kita punya tanggungan. Nah, biasanya itu semua terkait dengan selera risiko kita. Next. Nah, next-nya ini sampel. Ini mungkin simple ya, kita udah sering lihat di mana-mana. Kalau low risk ya low return, high risk high return. Contohnya misalnya deposit risknya the bank nggak bisa bayar, tapi udah digaranti nih sama pemerintah punya LPS gitu ya. Jadi kalau selama suku bunganya masih dalam suku bunga yang digaransi, yang nggak ada resiko, kalau banknya nggak bisa bayar, pemerintah akan bayar. Kedua, obligasi mungkin seperti yang sudah dipaparkan juga sebelumnya. Kalau obligasi itu ada pemerintah, ada obligasi dari korporasi. Nah, obligasi ini apa sih risknya gitu ya? Risknya satu interest rate, suku bunga, yang satu lagi counterparty risk. Nah, counterparty risk ini resiko dari pihak yang menggaransi. Jadi kalau misalnya dari pemerintah, ya resikonya pemerintah ini kalau pemerintah Indonesia itu default. Tapi kita lihat ya, pemerintah di Indonesia di saat ini sudah sangat baik, budget sudah semakin transparan, dan kita melihat selama pandemi ini mengantisipasi kenaikan suku bunga dari Fed, dari yang lain-lain, itu saya melihatnya tuh pemerintah menghandle-nya cukup baik. Ini sebetulnya kalau dari saya personally melihatnya lebih baik dari yang kita ekspektasikan. Sampai saat ini kita masih bisa tahan, dolar sedikit naik, tapi tidak sampai kayak naik tidak terkendali. Nah, kalau suku bunga, kenapa saya bilang suku bunga? Sebetulnya obligasi ini kalau dari pemerintah kan jangka panjang. Nah, harga obligasi ini dipengaruhi oleh suku bunga. Jadi kalau misalnya kita perlu uang dan mau menjual obligasi kita di saat suku bunga naik, mungkin harganya bisa turun gitu. Tapi kalau kita tidak jual sampai maturity, ya akan balik ke harga par, ke harga semula. Nah, itu jadi di tengah-tengah, ada risk, ada return. Nah, yang terakhir tuh saham. Saham itu lebih tinggi returnnya, bisa lebih tinggi, tapi risknya juga bisa lebih tinggi. Jadi bisa karena saham itu tergantung dari company performance, dari market supply and demand, juga terlihat dari industrinya. Jadi kalau teman-teman lihat di pandemi kemarin, kalau ada teman-teman yang udah mulai main-main saham ya, sekarang kan saham dibikin sangat mudah ya. Kita bisa beli online, kita bisa search in almost everywhere. Nah, kalau kita lihat during pandemi kemarin, industri pariwisata misalnya, atau saham-saham airline itu terpukul sekali. Nah, cuman begitu sekarang udah mulai buka, saham-saham itu yang naik duluan gitu. Hal-hal seperti itu tuh terpengaruhi sekali sama kita bilangnya market cyclical. Jadi dipengaruhi market cyclical. Kita mesti selalu update. Kalau enggak bisa dia terus jatuh dan kita nggak tahu gitu. Sedangkan kalau deposito lain ya, kita nggak usah pusing, taruh aja di bank. Kalau bunganya kita mau dapat tiap bulan ya kita bisa dapat tiap bulan. Kalau bunganya mau diakumulasi di pokoknya ya bisa juga gitu, dan almost nggak usah pusing sama sekali. Tapi ya itu return yang kita dapat ya antara 3 dan 6. Kalau saham bisa 10, bisa minus 10, bisa minus 50. Jadi high risk high return. Next-nya. Nah,
Mungkin saya mau coba nanya nih, kalau lotri itu investment bukan sih? Kan kita beli lotri 1.000 sekarang mungkin bisa jadi 1 juta gitu. Ada yang mau coba jawab nggak nih? Dari teman-teman mahasiswa nih, ada yang mau coba jawab? Ayo mahasiswa silahkan. Nah, Kak David katanya lebih seperti gambling, Bu. Kata Junior bukan. Ada 2 orang yang menjawab, Bu. Udah jawab, bukan. Betul sekali ya, lotri itu bukan investasi. Ini ada perbedaan yang cukup mendasar. Lotri itu bukan generating income atau apresiasi. Jadi kalau kita beli 1.000 sekarang nanti jadi 100.000 atau jadi 1 juta, itu bukan karena 1.000 kita terapresiasi, tapi karena kita ability. Jadi kesempatan ya, mungkin teman-teman statistika, teman-teman matematika di sini ini udah katam banget deh ya masalah probability. Ini jadi masalah probabilitas. Apakah kita bisa menghit probability di 1 di antara 1 juta orang, atau 10 juta orang, atau 100 juta orang. Ya, jadi itu bukan investment. Sama kalau di yang buat yang ibu-ibu nih berlian bagus itu kita coba menjustify gitu. Kalau ini nih investasi bukan sih gitu. Jadi kalau kita coba menjustify untuk membeli sesuatu yang kita pikir mahal, kita bilangnya itu investment. Itu juga bukan investment ya. Jadi bukan barangnya yang terapresiasi. Nah, next-nya. Oke, nah sebelum itu pemaparan kita mengenai introduction di investment. Nah sekarang saya mau coba masuk lebih dalam terkait produk asuransinya nih, produk asuransi dan bagaimana pentingnya investment. Kita bikin sampel, kita anggap oke, produk ini udah jadi, preminya udah jadi, kita mulai jualan. Kita kasih tahu ke sales kita, jual produk ini, harganya 815. Kalau terjadi sesuatu dan pengunjung meninggal dapat 815, dapat 1.000, kalau tidak juga dapat cash. Jadi itu nanti dari bagi kalau masukin 16.300, di tahun keduanya ada kupon yang jatuh tempo ya, mungkin tadi udah belajar kalau obligasi itu kita ada pendapatan. Nah, kuponnya itu cukup nggak untuk membayarkan expected claim kita. Jadi kalau kuponnya itu ada 1.000 ya nggak apa-apa, sila tahun kedua ini kita akan bayarkan manfaat ini dari kuponnya. Tapi kalau enggak, berarti nggak bisa. Mungkin kita harus taruhnya dikurang dari 16.300, sisanya itu kita mesti atur. Cuman bisa ditaruh di deposito yang 1 tahun misalnya ya. Nanti pengaturan seperti itu juga harus terjadi, harus happen. Yang kedua, reinvestment risk. Ini juga yang harus kita perhatikan. Misalnya kita 16.300 nih ada bond yang lagi murah. Harus mempunyai pilihan investasi yang cukup dan juga dari customer untuk mengerti investasinya ini apa, untuk mengerti mau memilih investasi yang mana. Nah, ini di investment link ya. Mungkin nanti di akhir ini ditanya jawab kita bisa coba bahas lebih detail. Nah, sebelum saya ke slide selanjutnya, saya juga mau jelaskan apa perbedaan mendasar sebetulnya dari asuransi dan dari bank. Nah, asuransi dan bank itu sebetulnya mirip ya. Kita bisnis kita itu memutarkan uang, istilahnya ya, memutarkan uang. Nah, memutarkan uang itu jadi kayak kalau dari bank itu kan dapat uang dari nasabah. Nasabah itu kita taruh deposito dari apa. Nah, di deposito itu bank memberikan kita 3%. Tapi si bank itu harus menaruh uang deposito kita somewhere else. Dia harus taruh di tempat lain lagi yang menghasilkan lebih dari 3% supaya dia bisa survive, enjoy the spread.
Nah, bank punya investment itu biasanya yang paling umum mainly di hutang, mortgage ya, KPR, mortgage dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman lihat kita ke BCA, kita taruh uang deposito dapatnya 3%. Kalau kita pinjam uang dari bank itu lebih tinggi. Nah, itu yang membedakan. Kalau di bank itu asetnya dia jangka pendek, deposito itu dia dapatnya jangka pendek, tapi waktu dia pinjamkan ke KPR itu jangka panjang. KPR itu biasanya jarang yang cuma setahun ya, biasanya 10 tahun, 15 tahun. Nah, jadi si bank itu tuh memberikan hutang jangka panjang. Kalau di life insurance itu terbalik. Di life insurance itu terbalik. Kita menggaransi ke customer itu jangka panjang. Biasa produk asuransi itu ada yang 20 tahun, ada yang sampai usia 99, mainly seumur hidup. Tapi investasi yang ada di market ini tidak ada yang sepanjang itu. Investasi yang kita ada di market yang sekarang paling ada itu obligasi surat hutang pemerintah. Itu paling panjang 50 tahun. 50 tahun pun sedikit, nggak banyak ya, banyakan 20 atau 30 tahun. Nah, jadi perusahaan asuransi itu terekspos sama reinvestment risk. Jadi kalau kita janjikan maturity produk itu sampai umur 80, sampai umur 90, dan orang yang masuk itu saat ini umur 30, kita mesti bisa memastikan dalam 50 tahun kita menghasilkan return tersebut kalau di produk tradisional. That's why investment links ini comes into place karena ini lebih friendly ya. Jadi investmentnya ini kita pisahkan ya. Life insurance itu expert di mengelola mortality dan morbidity. Ya, let us handle our expertise gitu ya. Jadi kita mengelola biaya asuransi dan klaim-klaimnya itu. Investmentnya kita serahkan ke nasabah yang masih muda, yang punya appetite tinggi, boleh taruh di saham. Tapi kalau sahamnya turun, ya dia harus menanggung. Sahamnya naik, dia akan dapat juga semua. Nah, itu mungkin yang perbedaan yang cukup prinsip antara si investment perbankan, life insurance, investment link, dan juga produk tradisional. Coba ke next lagi. Next slide. Nah, other thought. Ini saya mau introduce pemikiran aja ya. Kalau di dalam investment itu kita juga mengenal yang namanya opportunity cost. Ya, mungkin kalau teman-teman mahasiswa yang udah ngambil kelas basic microeconomic atau macroeconomic, it's a basic ya, it's a basic knowledge. Nah, kalau saya melihatnya itu alternative not chosen. Jadi biaya dari pilihan-pilihan yang tidak kita ambil, ya. Let's say kita punya limited capital. Capital itu selalu limited ya. That's why economic berputar. Kalau semuanya nggak ada scarcity, semuanya nggak ada limitasi di capital, nggak akan ada economic, nggak ada orang yang kerja, nggak ada orang yang cari uang ya. Atau everything's free ya. Nah, jadi limited is capital. Nah, biasa di life insurance ini kita mesti hati-hati sekali untuk memanage capital ini. Pertama, kita akan melihat product development. Kalau kita mau menginvestasikan ya, capital ini nggak cuma uang, tapi juga human ya, resource, knowledge, semua gitu, waktu. Nah, kalau kita putuskan kita mau investasikan capital yang kita punya ini untuk product development, dan kita harus lihat tipe produk apa gitu. Nah, apakah ini yang terbaik untuk perusahaan gitu ya? Benar nggak kalau misalnya kita fokus dibikin produk dan jadi produk 5 produk, 3 produk tahun ini, itu bisa memberikan value kepada perusahaan. Bagaimana kalau kita compare yang kita alokasikan ke product development hanya sebagian kita alokasikan untuk mendevelop sistem. Nah, mendevelop sistem ini juga penting karena kita bisa issuing policy lebih cepat, bisa menginvestigasi klaim lebih cepat. Nah, kalau kita tidak menginvestasikan sistem, semuanya manual pakai Excel, produknya bagus, produknya banyak, tapi waktu beli lama karena orangnya mesti key in dulu di Excel dan banyak salah.
preminya salah, semuanya salah, itu customer akan komplain ya. Jadi nggak bisa, kita mesti develop sistem. Nah, tapi sistem itu biasanya tidak terlalu kelihatan. Jadi suka diprioritize kita lihatnya. Karena orang ngelihatnya nih di depan mata gitu ya. Kalau kita punya produk 3, kita bisa jualan, kita bisa nyaingin perusahaan A, perusahaan C, perusahaan D. Ini nih uang masuk. Ya, kalau sistem nggak kelihatan, sistem itu di back end. Nah, biasanya yang kita having competing priority juga branding. Branding juga satu hal yang intangible ya, susah-susah gampang. Biasanya di perusahaan tuh kita bilangnya brand equity ya. Dan brand itu mahal ya, brand itu mahal ya. Kalau kita teman-teman lihat di consumer goods itu it's very big ya. Billboard, kalau zaman saya dulu tuh iklan televisi yang mahal banget. Sekarang mungkin udah jarang yang nonton televisi ya. Iklan di televisi mungkin udah tidak se-high profile dulu gitu. Juga di koran. Nah, sekarang mungkin TikToker lah, Instagram dan semua media sosial. Nah, branding itu juga intangible. Seberapa banyak dia bisa memberikan value ke perusahaan. Nah, tapi ini hal yang penting juga. Ini yang kita harus invest juga gitu. Nah, jadi hal-hal ini kalau kita salah, misalnya produknya kita jual, kita bikin produk A dan nggak laku, nah cost ke kita itu bukan cuman sales yang tidak didapat dari produk A, tapi juga waktu yang kita buang untuk produk A yang harusnya bisa menjual produk B, di mana produk B mungkin bisa menghasilkan lebih banyak. Nah itu ya, opportunity cost itu juga hal-hal yang sulit karena limited capital kita. Kalau di financial itu ada juga cost of capital yang kita bilangnya. Biasanya di perusahaan asuransi itu ada yang namanya, kalau di bank itu ada CAR, Capital Adequacy Ratio, di kita tuh ada RBC, Risk Based Capital. MMBR namanya, modal minimum berbasis resiko. Setiap perusahaan asuransi itu harus menghitung modal minimum berbasis resiko, dan itu capital yang mereka mesti hold untuk bisa beroperasi secara solvent. Nah, karena capital itu tidak boleh kita pergunakan dengan sembarangan, jadi itu jadi cost juga ke kita ya. Seharusnya uang itu bisa digunakan untuk hal-hal lain, tapi kita tidak bisa spend. Ya, kita harus hold. Nah, itu juga kalau di permodelan, di financial model itu kita bilangnya cost of capital. Jadinya cost gitu ya. Padahal kalau dilihat-lihat bukan cost, kita cuma nyimpen uang itu doang gitu. Tapi cost-nya itu lebih karena kita tidak bisa menggunakan untuk alternatif lainnya. Nah, itu next-nya. Nah, that's all slide yang saya punya, yang saya mau bagikan juga untuk teman-teman. Mungkin bukan, I don't know ya, hal baru atau nggak hal baru, tapi itu hal-hal yang mungkin saya bisa bagikan menurut pengalaman saya. Nah, sekarang mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau ada yang mau berkomentar atau apa, mungkin kita bisa buka forumnya. Atau saya kembalikan dulu ke Ibu Linda. Ya, terima kasih banyak. Ini sangat menarik. Nah, ini sih harusnya banyak pertanyaan nih dari teman-teman mahasiswa. Ayo, silakan. Nanakah? Belum ada suaranya? Saya tunggu. Belum ada suaranya ya? Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang terutama yang di aktuaria ya, ada yang familiar dengan produk asuransi, atau misalnya ada yang pernah mencoba menjual produk asuransi sebagai agent, atau ada yang pernah internship di perusahaan asuransi atau yang apa gitu. Untuk yang dulu sih tahun 2017 itu Afris manajemen Afris Insurance pernah datang ke Departemen Statistika, mereka dilatih juga sempat beberapa orang waktu itu, Bu. Tapi untuk prodi ilmu aktuari ini kan baru, jadi belum ada hal seperti itu. Belum ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya duluan loh. Sayang nih, mahasiswa yang kemarin lulus investasi dan manajemen aset belum ada suaranya nih. Udah banyak yang ikut ujian PAI juga ya, Bu ya? Iya, ada, kita kan punya 5 penyetaraan, Bu.
Oh, oke. Ya, tapi untuk investasi ya enggak kan, itu untuk F ya, kode F kan belum. Iya. Jadi Tapi saya yang A-nya mau bertanya, ya A-nya sudah ada 5, Bu. bagus sekali. Oke. Saya mau bertanya, ada Pak Zanbar nih. Udah, saya berikan ke Pak Zanbar dulu saja deh, nanti saya kedua menyusul. Silakan Pak Zanbar. Baik, terima kasih Bu Linda. Apa kabar Mbak Yani? Baik Pak Zanbar. Apa kabar? Mohon maaf nih, saya alhamdulillah gitu ya. Saya mungkin ingin sharing saja lah. Mungkin Mbak Yani sebagai praktisi di lapangan gitu ya. Tadi juga mengatakan gitu, ada strategi-strategi pemasaran gitu. Jadi silakan, produk bagus, kemudian juga produk yang dirancang canggih, tetapi tidak ada pembelinya kan merugi ya. Betul, jadi ya susah juga ya. Jadi ada on the shelf tapi yang nggak ada yang beli gitu ya. Betul. Nah, ketika aktuaris mengambil konsekuensi itu gitu, jadi dia sudah sadar sebetulnya kontrak ini bakal merugi secara aktuaria gitu. Nah itu strategi investasinya bagaimana, Mbak Yeni ya? Iya, kita biasanya tidak mengambil itu sih. Maksudnya kita coba kalau dalam di perusahaan asuransi nih ya. Prosedur untuk membuat suatu produk itu cukup panjang. Jadi kita nih kita sadar sekali kayak saya nih di aktuaria, kalau produk yang kita pikir bagus itu belum tentu bagus ternyata di mata masyarakat umum ya, di mata orang sales. Jadi kita menganggap tuh orang sales itu yang lebih dekat ke pembeli kita. Jadi kita biasanya diskusi fitur-fitur apa sih yang penting untuk mereka. Nah, setelah itu kita akan kembali, kita akan ngelihat gitu ya, kalau secara investment, terutama kalau perusahaan apa ya namanya, komersial ya, perusahaan profit insurance, itu kita biasanya nggak bisa mengambil apa ya, kalau kita pikir investment dari tim investment kita tidak bisa menghasilkan 5%, di aktuaria kita tidak bisa menghitung dengan garansi bunga 5%. Karena itu berarti udah di depan mata ya, di depan mata kita akan nombok istilahnya. Dan itu akan akan hit shareholder value. Nah, itu nggak bisa. Biasanya jadi kita pastikan bunga yang kita bisa janjikan, itu kita bisa capai. Untuk pencapaian bunganya itu ada berbagai macam strategi. Kembali lagi juga yang saya sebutkan, kalau seorang individu itu punya risk appetite, perusahaan juga punya risk appetite biasanya. Salah satu yang misalnya kalau saya boleh kasih contoh, kalau kita berpatokan sama obligasi saja yang 50 tahun atau sama deposito setahun, itu akan susah competing ya. Mungkin dari teman-teman yang masih muda atau yang masih itu, mereka akan pikir ngapain susah-susah ke life insurance, taruh aja di bank, dapatnya sama gitu ya. Nah, kita bisa dibagi. Jadi misalnya ada 80% yang kita taruh di obligasi, ada 20% yang kita coba taruh di saham. Karena saham itu mungkin bisa menghasilkan return yang lebih besar, tapi bisa lebih rendah. Nah, jadi kalau lebih besar itu kita bisa menambah return, dan kalau lebih rendah itu kita harus harus absorb dulu dengan harapan nanti bisa ada kelebihan di tahun-tahun yang lainnya. Nah, cuman itu mungkin permodelannya akan lebih kompleks ya. Nanti teman-teman di aktuaria ini akan ngelihat gitu ya, permodelannya itu akan lebih kompleks. Dari peraturan dari OJK pun, OJK itu memberikan peraturan yang cukup spesifik, cukup detail. Jadi nggak boleh kita untung-untungan semua 100% taruh di saham, itu nggak boleh, kecuali investment link ya, karena investment link itu pilihan customer. Tapi kalau yang kita guarantee itu nggak boleh. Once kita taruh di saham dan nggak bisa bayar, itu mereka akan ada aturan. Dan itu pun banyak aturannya ya, nggak bisa sembarangan saham, terus nggak bisa harus dipantau dengan seksama kalau misalnya itu. Nah, itu dari aset dan liability. Biasanya di perusahaan itu juga punya tim yang memantau, kita bilangnya ALM, Asset dan Liability Monitoring. Ya, jadi seorang aktuaria ini akan menghitung cadangan setiap bulan, biasanya cadangan ini dihitung, memastikan cukup untuk membayar klaim. Nah, dari pihak investment itu memastikan asetnya ini bisa catch up sama cadangan ya. Jadi kalau cadangannya turun atau cadangannya naik, si aset ini mesti memastikan dia harus menghasilkan return berapa.
Nah, kalau misalnya ada bulan-bulan yang kurang, ya kalau ternyata sahamnya lagi turun, itu akan di-escalate segera ke shareholder, ya. Jadi dari shareholder itu mungkin harus nutupin, karena kita nggak bisa ngurangin cadangan. Kalau kita ngurangin cadangan nanti makin lebar, ya, gapnya itu nanti makin lebar. Atau investmentnya ini harus memikirkan strategi investasi yang bisa menghasilkan lebih banyak, ya. Kalau tahun ini kira-kira saham lagi jelek, dia mesti langsung switch. Kalau diperlukan, ya, mesti langsung switch ke pendapatan tetap. Tapi kalau kira-kira saham akan bagus nih, mungkin dia bisa switch ke saham. Nah, hal-hal seperti itu tuh harus dimonitor cukup sering. Nah, itu juga peran-peran mungkin kalau dari teman-teman mahasiswa nih yang bercita-cita mau jadi aktuaris, ya. Seorang aktuaris itu berperan sangat penting di perusahaan, terutama appointed actuary. Appointed actuary itu aktuaris perusahaan, ya. Dia yang tanda tangan produk, dia yang tanda tangan semua. Itu harus mempunyai integritas. Jadi kalau dia, menurut perhitungan dia, menurut analisa dia, bunga itu cuma bisa pakai 5%, ya dia harus tetapkan itu 5%. Jangan sampai karena di bawah tekanan dia menandatangani bunga yang tinggi, yang 8% atau 9%. Karena kalau bunga tinggi itu cadangan jadi kecil. Perusahaan mungkin bisa untung saat itu. Ya, tapi kalau pada kenyataannya kita tidak bisa menghasilkan segitu, ya itu di atas kertas aja. Tinggal nunggu waktu, ya, bom waktu. Nah, itu peran dan integritas aktuaris itu sangat diperlukan dalam suatu perusahaan asuransi. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Mbak Yeni. Terima kasih. Ada yang lain? Mahasiswa belum ada suaranya nih. Pak Mindra. Ya, baik. Silakan Pak Mindra. Selamat siang, Ibu Yeni. Terima kasih paparannya menarik dan kebetulan memang mengalami sendiri kejadiannya. Jadi seringkali agen asuransi itu kan saya tidak tahu mereka dapat akun kita dari mana gitu, kontak, menghubungi, bahkan tahu sampai ulang tahunnya kapan, bawa invoice supaya mau invest gitu kan. Nah, sekarang kan memang kondisinya memang tidak begitu baik ya Bu ya, bahwa suku bunga acuan depositonya rendah dan segala macam. Tapi anehnya kenapa perusahaan asuransi bisa menawarkan return yang cukup tinggi untuk saat ini, misalnya di atas 8% gitu. Dan itu fix rate-nya itu sampai misalkan mau investasi 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri, kira-kira itu untuk kondisi sekarang yang memang lagi cukup bermasalah, itu reasonable tidak? Gitu. Iya, sebetulnya kembali lagi ke kita mesti melihat perusahaan itu, ya. Kembali lagi, kalau menurut saya, kalau it's too good to be true, it's too good to be true. Nah, cuman kalau kita talking about 8%, my personal view itu masih possible, karena ada instrumen yang bisa menghasilkan fix 8% dalam 3 atau 5 tahun, ya. Kalau kita ngomongnya 3 atau 5 tahun. Seperti obligasi korporasi. Kalau surat utang negara enggak, ya. Surat utang negara sekarang saya pikir hanya di 7%. 7% pun gross, ya. 7% itu gross. 6 atau 7% gross. Tapi kalau korporasi itu kita masih bisa dapat 8%, tapi gross, ya. Sebelum dipotong investment pajak, itu masih ada. Nah, cuman kalau obligasi korporasi itu kembali lagi kita mesti lihat. Jadi tergantung dari kredibilitas dari issuernya. Kita mesti lihat, hati-hati kalau misalnya ditawarin, ya, ada yang menawarkan, itu kita mesti cukup detail. Kita nanya, ini underlying asetnya apa nih? Kalau misalnya korporasi, perusahaan yang cukup kredibel, saya pikir ya masih memungkinkan. Nah, di korporasi pun kita mesti ngelihat, ada perusahaan-perusahaan yang memang menerbitkan surat utang untuk bisnis.
Jadi untuk mengembangkan usaha, untuk segala macam itu fine-fine aja. Saya pikir dia pinjam uang sama kita ya, berarti dengan 9%, dia melakukan bisnis bisa mendapatkan lebih gitu ya. Jadi kalau 8% gross gitu ya. Jadi masih mungkin. Tapi kita mesti melihat juga dari grup-grupnya. Kalau grup-grup konglomerasi yang biasa kita mengenal juga investment risk itu namanya sistemik ya. Kalau dia life insurance-nya ini, financial, lembaga keuangan di grup ini menerbitkan surat utang untuk memfunding bisnis di grup dia yang lainnya, nah itu bisa berakibat kalau salah satu jatuh atau salah satu gagal, itu sistemik, semua ngikut gitu. Ya, jadi ya itu hal-hal yang bisa yang harus dilihat sih. Tapi kembali lagi kalau misalnya angkanya di 7-8% itu saya melihat sih masih ada gitu di 3 dan 5 tahun ya. Tapi kalau dia bilang 8% 50 tahun mungkin agak susah ya. Mungkin di tahun ke-6 ke-7 kita mesti melihat lagi situasi saat itu nanti. Ya, mohon maaf sedikit lagi. Pada saat kondisi sistemik itu sebenarnya yang bertanggung jawab siapa ya Bu? Kalau misalnya di perbankan kan ada LPSK yang menjamin sampai 2 miliar misalnya. Nah ini kan kalau sekarang katanya OJK, tapi kan pada kenyataannya mungkin tidak semudah apa yang kita pikirkan gitu, berlarut-larut seperti Bumi Putra sudah berapa tahun gitu ya, tidak terrealisasi gitu. Iya, ada banyak contoh ya kalau kita lihat di tahun-tahun terakhir ini ada banyak sekali contoh yang mungkin tidak bukan a good example juga buat life insurance gitu ya. Saya juga di industri life insurance nih ya, jadi berat juga gitu. Nah, yang bertanggung jawab sekali lagi mungkin kalau sedikit saya boleh jelaskan, OJK tuh lain sama LPS ya. Kalau LPS itu lembaga penjaminan, OJK tuh tidak menjamin. Jadi kalau life insurance itu gagal bayar, misalnya saya dari Prudential itu ternyata default, kita salah dan gagal bayar, itu bukan OJK yang akan mengganti kerugian-kerugian nasabah kita. OJK itu mengawasi kita, mengatur, mengawasi kita gitu ya. Tapi tidak bukan lembaga penjaminan. Di asuransi saat ini belum ada. Tetapi dari undang-undang perasuransian sudah mengamanatkan kalau industri asuransi juga harus punya sejenis LPS ya. Kita sekarang masih bilang namanya tuh PPF, Policy Holder Protection Fund. Nah, jadi sekarang belum ada juga yang bisa mengembalikan gitu ya kayak seperti LPS. Tapi akan ada, insya Allah akan ada dalam waktu dekat. Kita lagi udah di final stage preparation. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depannya industri asuransi jiwa juga punya LPS. Terima kasih Bu Yeni. Ya, terima kasih Pak Mindra. Ada waktu 5 menit lagi nih Bu. Pertanyaan dari saya terakhir saja. Kalau dari kacamata seorang yang latar belakang investasi saja, ya, ini terkait investasi link Bu atau unit link ya, mereka selalu berkata bahwa pisahkan antara asuransi dengan investasi. Selalu begitu. Kacamata mereka seperti itu. Nah, kalau dari kacamata Ibu sebagai aktuaris nih, karena kan Prudential juga menerbitkan unit link ya, bagaimana Bu sebetulnya? Sebetulnya kalau saya lihat sih nggak ada yang benar atau salah ya, tergantung lagi ke selera masing-masing ya. Pemisahan investasi dan proteksi itu kalau bisa dikelola sama orang yang expert ya, misalnya si nasabahnya tersebut ya punya cukup knowledge untuk investasi, punya cukup waktu untuk mengelola investasi dia dan proteksi dia, ya mungkin bisa dilakukan. Nah, tapi nggak semua orang. Saya pikir sebagian besar orang, apalagi kalau yang pekerjaannya bukan di investasi ya, misalnya pekerjaannya totally different gitu ya, itu bukan pilihan yang cocok gitu ya. Tapi kalau dia misalnya investment manager dan dia berpikir kalau dia bisa mengelola investasi lebih baik dari perusahaan asuransi, ya mungkin bisa jadi pilihan yang tepat juga. Nah, tapi kalau dari view saya, kenapa saya tetap berpikir mengkombinasikan asuransi dan investasi itu tetap diperlukan, tetapi bukan untuk semua investasi kita. Jadi
sama kita kembali lagi ke basic investasi kita. Kebutuhan kita ada macam-macam. Kebutuhan kita ada investasi, dan sama waktu kita mau menaruh fund kita itu juga ada keranjang-keranjang. Ada keranjang yang kita bisa istilahnya apa ya, uang dingin gitu ya. Kita bisa taruh lebih lama. Ada yang nggak bisa, misalnya dana darurat gitu ya. Dana darurat ya kita nggak boleh beliin asuransi gitu. Kebutuhan asuransi pun juga nggak semua dari income kita gitu. Kita masukkan ke investasi gitu. Tapi ada kebutuhan income kita yang memang harus untuk proteksi. Nah, yang saya bisa contoh yang cukup praktikal ya. Kalau di asuransi itu kita bisa menyediakan proteksi terhadap loss of income ya. Jadi kalau misalnya saya punya anak 2 kebetulan. Waktu anak saya kecil umur 5 tahun, saya mau memastikan saya punya cukup biaya waktu dia mau sekolah, waktu dia mau uang pangkal semua. Kalau saya tahu pasti tidak akan terjadi sesuatu sama saya sampai mereka umur 25, saya tidak perlu asuransi. Karena saya bisa menabung. Saya akan sisihkan gaji saya 20% untuk dibeliin di mutual fund, dibelikan di mutual fund dan lain-lain gitu ya. Setiap bulan 1 juta. Nah, tapi unfortunately, saya nih nggak tahu, sesuatu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, kalau sesuatu terjadi sama saya, dan kalau 1 juta itu saya belikan asuransi ini nih akan menggantikan tabungan yang tadinya saya rencanakan, gitu, 1 juta ini, untuk tetap dimasukkan ke investasi yang saya pilih, kalau investment link, ya. Jadi misalnya saya pilih, kalau dipisahkan ya, tadi seperti pertanyaan Ibu, saya pilih, anak saya mau masuk kuliah 20 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Jadi saya masih cukup waktu untuk ditaruh di saham. Nanti kalau udah tinggal 5 tahun mungkin saya akan pindahkan dari saham itu ke deposito gitu. Itu plan saya lah, ceritanya saya mengerti investasi. Nah, itu sah-sah aja, itu mungkin pilihan yang bagus karena ditaruh di mutual fund atau di mutual fund investasi itu mungkin akan sama aja dengan investment link kita pilih saham. Nah, tapi kelebihan di investment link itu waktu terjadi sesuatu dengan saya, si 1 juta yang saya rencanakan itu bisa terus diteruskan, ditaruh di mutual fund itu gitu. Nah, itu kelebihannya ya. Tapi tentu nggak semua gitu, karena sesuai kebutuhan kita gitu. Karena kebutuhan saya spesifik untuk porsi yang itu untuk kebutuhan anak saya sekolah 15 tahun lagi, maka saya akan memilih investasi kalau saya personal gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk 5 tahun lagi saya mau jalan-jalan, ya saya sih nggak akan beli di investment link, to be honest gitu. Saya taruh aja di mutual fund gitu. Kalau kejadian ya kejadian, saya berangkat jalan-jalan. Kalau nggak kejadian, ya sudah gitu. Lebih ke balik lagi ke tujuan dan itu kita lagi sih Bu, kalau dari saya. Iya. Terima kasih, karena saya juga latar belakangnya aktuarial ya, saya sependapat dengan Ibu dan kebetulan juga saya ikut jadi prudensial juga. Kebetulan Ibu. Baik sekali Bu, iya. Oke, terima kasih atas sharing-nya. Terima kasih kepada peserta lain yang sudah mengikuti dengan setia sampai saat ini ya. Sudah pas waktunya berakhir. Sebagai apresiasi, saya silakan panitia untuk memberikan apresiasi kepada Bu Yeni. Nah, ini Bu Yeni atas nama panitia, kemudian fakultas. Terima kasih atas sharing-nya Bu Yeni pada pagi hari ini. Kami hanya bisa memberikan sertifikat seperti ini, Bu. Silakan diterima. Iya, terima kasih. Saya menghargai sekali Bu. Terima kasih sudah diberi kesempatan juga untuk men-sharing dengan teman-teman semua. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Dan semoga apa yang saya bagikan ini berkenan di seminar statistika pertama statistika ini. Iya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. MC, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Linda Novianti MSI yang telah memandu jalannya pematerian ketiga pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah istirahat, sholat, dan makan. Disilakan kepada hadirin sekalian untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Acara selanjutnya yaitu seminar paralel akan dilaksanakan pukul 12.30. Oleh karena itu dihimbau kepada para hadirin sekalian untuk dapat hadir kembali dengan tepat waktu.
Tidak lupa kami mengingatkan untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan oleh panitia, karena link presensi tersebut merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat pada kegiatan seminar hari ini.